Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Filianti dengan NIM 2020602049 dari kelas EKI 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta terhadap barang tersebut turun. Begitu pula sebaliknya. Permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang-barang lain, termasuk barang substitusi dan barang komplementer, yang ketiga pendapatan rata-rata masyarakat, keempat selera masyarakat, kelima jumlah penduduk, dan yang keenam ramalan keadaan yang akan datang. Skedul permintaan, kurva permintaan, dan fungsi permintaan. Skedul permintaan merupakan tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan menunjukkan secara matematis antara harga dan jumlah barang yang diminta. Gerakan-gerakan kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva permintaan menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya permintaan terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor di luar harga barang itu sendiri. Mekanisme pasar dalam teori permintaan. Permintaan pasar dan kurva permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harganya. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaan turun atau sebaliknya. Ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dianggap konstan. Permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan-permintaan individual. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan harga suatu barang yaitu harga barang lain, selera, pendapatan, ekspektasi, dan faktor non-ekonomi. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa harga daging dengan harga yang tertinggi memiliki jumlah permintaan daging yang rendah. Sebaliknya, harga daging yang rendah memiliki jumlah permintaan daging yang tinggi. Hukum penawaran dalam teori penawaran. Apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dalam menawarkan barang dan jasa di pasar, penjual biasanya akan memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi, teknologi yang digunakan, intervensi pemerintah termasuk pajak, tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut, dan keadaan alam. Skedul penawaran, kurva penawaran, dan fungsi penawaran. Skedul penawaran merupakan tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan fungsi penawaran menunjukkan hubungan secara matematis antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Gerakan-gerakan kurva penawaran. Pergerakan sepanjang kurva penawaran menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya penawaran terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva penawaran menunjukkan adanya perubahan penawaran terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri. Mekanisme pasar dalam teori penawaran. Penawaran pasar dan kurva penawaran pasar adalah keinginan dan kemampuan penjual menawarkan atau memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran berbunyi, hubungan antara jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi, tingkat persaingan, teknologi, ekspektasi pasar, dan faktor non-ekonomi lainnya. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa harga daging yang memiliki harga tertinggi memiliki jumlah penawaran yang tinggi pula. Sebaliknya, harga daging yang memiliki harga lebih rendah memiliki jumlah penawaran yang rendah pula. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.